Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penerapan data warehouse dari judul jurnal Analisis Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Bisnis Intelligence Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya selaku ketua bernama Siti Naila Husna dan anggota lainnya bernama Adelia Putri, Maimita Salsabila, Anissa Silvia, dan Nurul Ridho. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pembahasan yang sudah dijelaskan oleh moderator sebelumnya. Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA adalah lembaga pemerintah level unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standar teknis di bidang penganggaran. Salah satu bidang yang dikelola DJA dalam hal ini adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Untuk memenuhi kebutuhan ini, DJA mengembangkan aplikasi Business Intelligence yang mengintegrasikan laporan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga membantu dalam penentuan rencana strategis dan kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, optimalisasi, dan pembuatan keputusan, serta kebijakan yang tepat untuk tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan kepustakaan. Kemudian studi literatur dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu OLAP. Menurut Connolly dan Beck, OLAP adalah analisis, konsolidasi dinamis, dan sintesis dari beberapa data multidimensional. Online Analytic Processing adalah tampilan data algebraic secara multidimensional yang dapat diakses secara cepat sehingga menghasilkan informasi strategis yang akan berfungsi untuk tujuan analisis tingkat lanjut. Menurut Mulyani, UML adalah sekumpulan praktek yang sudah dilakukan dan dalam penggunaan bahasa penyederhanaan perangkat lunak. Selain itu, Mulyani juga mengatakan bahwa UML berkemungkinan bagi kita untuk menyajikan data atau informasi yang seragam dalam satu kerangka dengan konsep berorientasi objek. Pengertian data warehouse adalah sebuah konsep serta kombinasi teknologi yang memberikan fasilitas pada suatu organisasi dalam pengelolaan serta pemeliharaan data historis yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional. Landasan ini dikemukakan oleh Ferdiana pada tahun 2008. Teknologi data warehouse dibutuhkan oleh sebagian besar organisasi atau perusahaan yang mana memungkinkan untuk melakukan integrasi beberapa macam data yang berasal dari berbagai sistem dan aplikasi. Selanjutnya yaitu data mart. Menurut Jenisai 2017, data mart merupakan bentuk sederhana dari data warehouse yang berfokus pada sebuah subjek atau area tunggal seperti penjualan, keuangan, atau marketing. Data mart ini umumnya dibangun dan dikontrol oleh sebuah departemen atau divisi pada sebuah organisasi. Karena sifatnya berfokus pada satu subjek tunggal, data mart ini umumnya mengambil atau menarik data dari satu atau sedikit sumber. ETL, extract, transform, dan loading. Menurut Kimball dan Roos, ETL adalah kumpulan proses penyiapan data dari operational source untuk data warehouse. Proses ini terdiri dari extracting, transforming, dan loading, dan beberapa proses yang dilakukan sebelum dipublikasikan ke dalam data warehouse. Business Intelligence merupakan kombinasi produk, teknologi, dan metode untuk mengorganisir informasi kunci yang dibutuhkan manajemen untuk meningkatkan keuntungan dan performa. Secara umum, Business Intelligence ini adalah informasi bisnis dan analisis bisnis di antara konteks dari proses bisnis utama yang menentukan keputusan dan tindakan dari semua itu yang menghasilkan performa bisnis yang meningkat. Baik, materi selanjutnya yaitu penerapan studi kasus. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP ini terdiri dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP, serta pendapatan BLU atau Badan Layanan Umum. Nah, fungsi dari PNBP ini yang pertama yaitu merumuskan kebijakan dan pelaksanaannya dalam penerimaan
negara bukan pajak, kemudian menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria. Selanjutnya memberikan bimbingan teknis, melakukan monitoring, serta menganalisis kebijakan terkait penerimaan negara bukan pajak dan subsidi. PNBP sendiri dikelompokkan berdasarkan dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan SDA, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, putusan pengadilan, dan pengenaan denda administratif, hibah yang merupakan hak pemerintah, serta penerimaan lainnya yang diatur dan dalam undang-undang tersendiri. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang analisa data sistem berjalan yang sudah ada di Lembaga Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Jadi pertama itu decision maker atau pihak manajerial akan melakukan request laporan format tertentu. Kemudian oleh staf direktorat akan mengambil raw data yang tersedia di sheet sumber data atau di non-DBMS. Kemudian data Excel yang diperoleh akan diolah dan oleh staf direktorat akan melakukan penyampaian laporan format Excel atau cetakan kepada decision maker atau pihak yang mengambil keputusan. Kalau di sini itu pihak manajerial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pemodelan prosedur sistem usulan. Berdasarkan analisis sistem berjalan yang telah dilakukan, maka diperlukan aplikasi business intelligence dalam bentuk portal yang dapat diakses oleh semua decision maker. User akan membuka aplikasi business intelligence untuk mencari data yang ingin ia cari dengan menentukan jenis dan format laporan yang akan ditampilkan. Kemudian, sistem akan merequest data yang dibutuhkan laporan dari database atau data warehouse. Kemudian, data warehouse aplikasi tersebut akan menampilkan data laporan yang diminta oleh user di portal aplikasi tersebut. Laporannya akan ditampilkan di dashboard dalam bentuk chart, pivot, tabel, dan sebagainya yang akan dapat dilihat oleh user. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu keluaran aplikasi. Pada keluaran aplikasi dapat dilihat gambar sebagai berikut, yaitu yang pertama ada tampilan login dari halaman aplikasi Oracle Business Intelligence, dan yang kedua ada tampilan dari output data yang telah diolah atau dianalisa. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama adalah aplikasi portal Business Intelligence telah diuji dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat data PNBP dalam berbagai format. Yang ketiga, aplikasi ini menghemat waktu dalam menyajikan data dan laporan. Dan yang terakhir adalah aplikasi Business Intelligence dapat diakses secara intranet di lingkungan Kementerian Keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.